Baik, selamat sore. Kita akan melanjutkan kembali sesi Introduction to Virology Part 2. Jadi di sini Anda akan mempelajari bagaimana virus tersebut dikelompokkan. Sebelumnya kita akan membahas sedikit, jadi virus itu apa, seperti apa, gitu, apakah dia punya genom dan sebagainya. Kita akan pelajari di sini. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu, virus itu sebenarnya adalah makhluk yang parasit, ya, disebut infeksius dan parasit. Infeksius karena dia bisa menginfeksi satu sel dan sel yang lain. Sedangkan parasit karena virus tersebut hanya bisa hidup ketika dia berada pada sel inangnya. Parasit intraseluler. Jadi artinya dia berada parasit ketika dia di dalam sel inangnya. Ketika dia tidak berada di dalam tubuh sel inangnya, maka dia tidak bisa hidup, ya. Nah, kemudian berbeda dengan prokariot, genom dari virus ini bisa berupa DNA atau RNA. Jadi kalau Anda sudah mempelajari sel prokariot dan eukariot itu genomnya adalah DNA. Nah, virus ini bisa DNA atau RNA. Kemudian di sini, ketika virus tersebut mau mensintesis viral genomnya, gitu, maka dia akan menggunakan sistem yang terdapat pada sel inang. Oleh karena itu, virus itu memiliki strategi yang sangat bergantung pada sel inangnya. Tergantung sel inangnya apa, dia akan mengikuti strategi yang terdapat pada sel inang. Kemudian, progeny vertical virus kita sebut sebagai virion. Nah, virion ini, dia itu bersifat self-assembly, artinya dia bisa membuat dirinya sendiri. Ya, namanya juga sistem biologis, dia bisa membuat dirinya sendiri atau self-assembly. Kemudian, kalau kita lihat, gitu, ketika infeksius terjadi, maka virus tersebut bisa mentransmisikan viral genomnya gitu kepada sel inang setelahnya. Jadi pertama dia akan menginfeksi satu sel, kemudian setelah selnya terinfeksi, maka dia akan menginfeksi sel yang lainnya. Dan kemudian dia akan memulai siklus infeksi yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, virus itu sangat berbeda sifatnya dengan sel-sel yang sudah Anda pelajari sebelumnya, yaitu sel prokariot dan eukariot. Dimana kalau pada sel prokariot dan eukariot dia memiliki genom yang DNA, ya. Kemudian pada sel eukariot dan prokariot dia tidak ada yang parasit, ada yang heterotrof, ada yang autotrof gitu ya, yang bisa menghasilkan energi buat dirinya sendiri. Tapi kalau virus semua virus adalah parasit gitu, artinya dia tidak bisa hidup di luar sel inangnya. Kemudian kalau Anda lihat gitu, ketika virus itu masuk ke dalam sel inang, maka dia akan mengikuti strategi replikasi, transmisi, transkripsi yang ada pada sel inangnya. Nah, kemudian setelah virus tersebut cukup banyak jumlahnya pada sel inang, maka dia akan pecah dan kemudian akan menginfeksi sel inang yang lain. Oleh karena itu, virus disebut sangat infeksius. Nah, ini adalah satu contoh, namanya virus bakteriofag. Mungkin Anda sudah mempelajarinya ketika SMA, ya. Jadi bagaimana orang bisa yakin kalau misalnya dalam bakteriofag itu ada dua siklus, misalnya siklus litik dan siklus lysogenik. Kenapa orang bisa yakin? Jadi kalau Anda lihat, di sini ada percobaan, di mana pada percobaan pertama, genom dari virus bakteriofag ini diberi radioaktif sulfur, dan yang kedua, pada yang warna merah ini, genomnya diberi radioaktif fosfor. Ya. Nah, pada infeksi yang pertama, kita lihat, setelah bakteriofag menginfeksi sel bakteri, maka kemudian kita bisa memanen sel bakteri tersebut, ya. Dan kemudian kita bisa lihat kalau misalnya pada yang diberi radioaktif sulfur ini, radioaktifnya itu adanya di supernatan. Artinya apa? Artinya virusnya itu sudah keluar dari sel bakteri, ya. Nah, kemudian setelah sel bakterinya membelah lagi, kemudian yang terjadi adalah setelah virusnya diisolasi lagi, tidak terlihat adanya radioaktif sulfur. Artinya, pada saat ini ya, yang saya tunjukkan ini sebenarnya terjadi siklus detik, di mana di sini virusnya tersebut langsung menginfeksi sel bakteri dan dia melisiskan sel bakteri dan dia kemudian keluar dari sel bakteri sehingga dia berada di fase supernatan. Berbeda dengan yang atas ini, yang bawah ini, ya, di mana virus itu diberi label radioaktif fosfor yang berwarna merah di sini.
Nah, ketika sel itu bakteri tersebut dipanen, radioaktif fosfor ini justru berada pada pelet sel. Ya, artinya apa? Artinya sel yang terinfeksi virus tersebut belum lisis, gitu ya. Artinya virusnya masih ada di dalam sel bakteri, karena dia ada di dalam pelet, gitu ya. Nah, kemudian setelah bakteri tersebut ditumbuhkan lagi beberapa lama, baru kemudian kita bisa mengamati adanya radioaktif fosfor di dalam medium. Ya, artinya apa? Artinya di sini pada tahap yang di bawah, bakteriofa itu dia memilih siklus untuk diam dulu di dalam sel inangnya atau kita sebut sebagai siklus laten atau siklus disogenik. Sebagian yang atas ini adalah bakteriofanya memilih untuk lisis dulu, litik dulu keluar dari sel inangnya. Nah, ini tentu saja ditentukan kapan bakteriofa itu memilih untuk siklus litik atau siklus disogenik, tentu saja itu ditentukan oleh lingkungan yang ada di sekitar sel inang. Nah, ini adalah salah satu introduksi saja kalau misalnya virus itu bisa memilih litik atau lisogenik. Nah, untuk mempelajari virus sebenarnya gitu orang kemudian mengelompokkan virus untuk apa? Untuk mempermudah orang mempelajarinya, ya. Jadi ada 4 dasar pengelompokan virus. Yang pertama berdasarkan asam nukleot yang terdapat dalam virion, yaitu bisa DNA atau RNA. Yang kedua, nomenklatur virus itu berdasarkan simetri dari protein kapsidnya, gitu. Yang ketiga, pengelompokan virus itu bisa berdasarkan ada atau tidaknya lipid membran atau yang kita sebut sebagai envelope. Kemudian yang keempat adalah pengklasifikasian virus itu berdasarkan dimensi dari partikel virusnya dan juga kapsidnya. Nah, berdasarkan 4 kriteria tersebut, maka ada beberapa taksonomi dari virus, gitu ya. Yang umum yaitu adalah yang dikeluarkan oleh International Committee of Taxonomy of Viruses atau ICTV. Jadi di sini pada ICTV itu berdasarkan 4 kriteria tadi, maka dikelompokkan terdapat 22.618 virus dan viroid spesies. Kemudian ada 420 genera, 22 subfamily, 96 family, dan 7 order. Yaitu berdasarkan tadi 4 kriteria yang disebutkan sebelumnya. Kemudian ada lagi orang yang mengelompokkan virus itu berdasarkan viral genomnya, berdasarkan genomnya. Ada yang mengelompokkan genomnya berdasarkan DNA, gitu ya. Jadi satu kelompok yang DNA, ada yang single stranded, ada yang double stranded. Kemudian ada yang mengelompokkan genomnya berdasarkan ada virus yang RNA, kemudian dia bisa berubah ketika masuk ke dalam sel inang menjadi DNA. Ya, contohnya adalah hepat DNA dan retrovirus. Ya, jadi ini termasuk kelompok RNA DNA. Kemudian ada yang mengelompokkan virus ya berdasarkan genomnya adalah RNA. Jadi pertama tadi untuk genom itu ada yang genom DNA, ada yang RNA DNA, ada yang RNA RNA. Jadi ini dari awal sampai akhir virus tersebut dia dalam bentuk RNA. Ada yang single stranded, ada yang double stranded, ada yang single stranded negatif. Nah, kemudian yang ketiga yang nanti akan lebih banyak kita pelajari adalah klasifikasi yang kita sebut sebagai klasifikasi Baltimore. Jadi klasifikasi Baltimore adalah mengklasifikasikan virus berdasarkan bagaimana strategi virus tersebut membuat mRNA. Ya. Nah, di sini kita lihat ada kelompok Baltimore 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ada yang mengelompokkan single stranded DNA, double stranded DNA, gitu ya. Kemudian ada single stranded RNA positif, ada single stranded RNA negatif, gitu. Kemudian ada double stranded RNA. Nah, ini adalah klasifikasi Baltimore yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi sekali lagi, bagaimana cara orang mengklasifikasikan virus? Gitu, orang mengklasifikasikan virus tadi berdasarkan viral genomnya, berdasarkan ukuran kapsidnya, gitu ya, berdasarkan ada atau tidak membran lipid membrannya atau envelope, berdasarkan dimensi atau ukuran virion dan kapsidnya. Jadi oleh karena itu terdapat klasifikasi virus, ada yang dikeluarkan oleh International Virus Classifications, ICTV, ada yang mengeluarkan klasifikasi berdasarkan genom, tadi ada yang
DNA saja, ada RNA-DNA, ada yang RNA saja. Nah, yang nanti akan lebih kita fokuskan adalah Baltimore klasifikasi, di mana mempelajari virus mengelompokkan virus pada Baltimore klasifikasi ini. Virus dikelompokkan berdasarkan bagaimana strategi mensintesis mRNA-nya. Ya, jadi ada virus yang dikelompokkan ke dalam virus DNA single stranded positif, DNA single stranded negatif, double stranded, RNA single stranded positif, RNA double stranded, dan sebagainya. Baik, sampai sini sesinya berakhir. Nanti kita akan lanjutkan lagi gitu ke sesi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana struktur dari virus itu. Baik, terima kasih. Kita stop dulu sesi sekarang.